Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materinya masih seputar analgetika, yaitu jenis turunan asam salisilat. Baik, langsung saja kita mulai materinya. Asam salisilat ini memiliki aktivitas analgesik, antipiretik, dan antirematik, tapi tidak digunakan secara oral karena terlalu toksik, ya. Turunan asam salisilat ini mempunyai efek samping mengiritasi lambung karena sifatnya yang asam, ya. Iritasi lambung yang akut kemungkinan berhubungan dengan gugus karboksilat yang bersifat asam, sedangkan iritasi kronik kemungkinan disebabkan oleh penghambatan pembentukan prostaglandin E1 dan E2, yaitu suatu senyawa yang dapat meningkatkan vasodilatasi mukosa lambung. Vasodilatasi, tahu ya maksudnya, sehingga terjadi peningkatan sekresi asam lambung, dan vasokonstriksi mukosa lambung yang menyebabkan nekrosis iskemik dan kerusakan mukosa lambung. Nah, ini struktur umum turunan asam salisilat seperti ini, bisa dilihat ya. Dia punya gugus karbonil, ya. Ada R1 di sini, kemudian R2. Nah, R1 R2 ini nanti bisa digonta-ganti sesuai dengan aktivitasnya. Nah, untuk meningkatkan aktivitas analgesik, antipiretik, dan menurunkan efek samping dari turunan asam salisilat, modifikasi struktur turunan asam salisilat telah dilakukan melalui 4 jalan. Yang pertama adalah mengubah gugus karboksil melalui pembentukan garam, ester, atau amida. Nah, turunan ini memiliki efek antipiretik rendah dan lebih banyak untuk penggunaan setempat sebagai counter iritan dan obat gosok karena diabsorb dengan baik melalui kulit. Contohnya di sini ada metil salisilat, asetaminosasol, natrium salisilat, kolin salisilat, magnesium salisilat, dan salisilamid. Ya. Nah, ini caranya. Yang pertama, dari asam salisilat kemudian ditambahkan CH3OH sehingga nanti di gugus COOH ini, gugus karboksil ini hanya digantikan oleh metil. Jadi COOCH3. Nah, jadi metil salisilat ini adalah turunan dari asam salisilat dengan cara pembentukan ester, ya. Ini adalah ester, kemudian ini adalah turunan dari ester asam salisilat, yaitu metil salisilat, salah satunya itu. Nah, aktivitasnya memang aktivitas analgesik antipiretiknya ini memang tidak terlalu tinggi, tapi cukup baik sebagai counter iritan karena bisa diabsorb dengan baik melalui kulit. Cara yang kedua, ya, yaitu substitusi pada gugus hidroksil. Perhatikan di sini, ya. Contohnya adalah asam asetil salisilat atau aspirin dan salsalat. Nah, perhatikan di sini gugus hidroksil itu ini ya. Nah, ada di OH, kemudian COOH. Nah, ini kalau ditambahkan dengan anhidrida asam asetat dalam kondisi asam, maka akan terbentuk aspirin. Nah, perhatikan di sini asam salisilat plus anhidrida asam asetat, maka nanti dia akan terbentuk aspirin. Aspirin ini hasil dari substitusi pada gugus hidroksil si asam salisilat oleh anhidrida asam asetat. Perhatikan di sini, ya. Anhidrida asam asetat nanti dia akan terurai menjadi ion-ionnya nih, terbelah di sini, terpotong di sini, kemudian masing-masing bagian ini akan mensubstitusi atom H yang ada di sini dan di sini, ya, sehingga di akhir reaksi terbentuk senyawa aspirin. Nah, itu aspirin itu adalah salah satu turunan asam salisilat yang punya aktivitas analgesik juga. Nah, cara yang ketiga yaitu modifikasi pada gugus karboksil dan hidroksil.
Modifikasi ini berdasarkan pada prinsip Salol dan pada in vivo senyawa dihidrolisis menjadi aspirin. Yang keempat yaitu memasukkan gugus hidroksil atau gugus yang lain pada cincin aromatik atau mengubah gugus-gugus fungsional. Contohnya fluvensial, diflunisal, dan meseklazon. Nah, ini contoh. Kalau di sini adalah diflunisal. Perhatikan di sini ini adalah asam salisilat. Nah, ini terbentuk diflunisal ini dengan cara yang pertama adalah memasukkan gugus hidroksil atau gugus yang lain pada cincin aromatik. Ya, cincin aromatik itu yang ini. Jadi di sini di akhir reaksi itu ada gugus hidroksilnya, kemudian gugus-gugus fungsional yang lain juga berubah ya. Di sini ada F contohnya ya, ada F, ada fluor di sini, sehingga di akhir terbentuk diflunisal. Nah, diflunisal ini adalah salah satu contoh turunan asam salisilat yang punya aktivitas analgesik juga. Nah, bagaimana hubungan struktur dan aktivitas dari turunan asam salisilat ini? Ya, yang pertama, senyawa yang aktif sebagai anti radang adalah anion salisilat. Gugus karboksilat penting untuk aktivitas dan letak gugus hidroksil harus berdekatan dengannya. Nih, perhatikan anion salisilat itu yang paling penting adalah gugus hidroksilnya. Ya, nih. Turunan halogen seperti asam 5-klorosalisilat dapat meningkatkan aktivitas tapi menimbulkan toksisitas lebih besar. Ya, jadi penambahan atau misalnya substitusi oleh atom halogen itu dapat meningkatkan aktivitas analgesiknya, namun toksisitasnya menjadi meningkat. Nah, selanjutnya adanya gugus amino pada posisi 4 itu adalah C nomor 4 maksudnya di sini. Kalau di sini ada gugus amino, amin itu berarti NH2 ya, ada atom N-nya. Nah, kalau di situ ada gugus amino tersubstitusi di C nomor 4, maka aktivitas analgesik dari turunan asam salisilat atau struktur dasar salisilat itu akan hilang aktivitas analgesiknya ya. Kemudian selanjutnya pemasukan gugus metil pada posisi C3 menyebabkan metabolisme atau hidrolisis gugus asetil menjadi lebih lambat sehingga masa kerja obat menjadi lebih panjang. Ya. Di sini nah, C nomor 3 itu letaknya di sini. Kalau di C nomor 3 ini terdapat gugus metil terikat di sini mensubstitusi atau misalnya terikat pada C nomor 3, maka efeknya terhadap struktur dasar salisilat yang pada akhirnya nanti akan menjadi turunan asam salisilat ini menyebabkan metabolisme atau hidrolisis gugus asetil menjadi lebih lambat sehingga masa kerja obat menjadi lebih panjang. Selanjutnya, adanya gugus aril yang bersifat hidrofob. Contoh di sini adalah fenil pada posisi 5 ya, C nomor 5, atom C nomor 5 itu di sini ya. Itu efeknya dapat meningkatkan aktivitas analgesiknya. Ya. Nah, selanjutnya adanya gugus difluorofenil pada posisi meta dari gugus karboksilat ya. Di sini contohnya senyawa diflunisal dapat meningkatkan aktivitas analgesik, memperpanjang masa kerja obat dan menghilangkan efek samping seperti iritasi saluran cerna dan peningkatan waktu pembekuan darah. Ya, di sini gugus difluorofenil pada
posisi meta. Posisi meta tahu ya, posisi meta itu berarti nih antara atom C yang di sini dengan atom C yang di sini dipisahkan oleh satu atom C. Itu posisi meta. Kalau orto dia tidak dipisahkan oleh atom C yang lain, sedangkan untuk para berarti dia dipisahkan oleh dua atom C. Ya, kalau meta itu dipisahkan oleh satu atom C, jadi dia terikat di atom C. Kalau salah satunya terikat di atom C nomor sini, kemudian terpisah oleh satu atom C yang lain, baru kemudian terikat di atom C yang berikutnya. Seperti itu posisi meta maksudnya, ya. Nah, efek iritasi dari aspirin dihubungkan dengan gugus karboksilat karena sifatnya yang asam itu tadi, ya. Karboksilat itu sifatnya asam sehingga efek iritasi dari aspirin itu dihubungkan dengan gugus karboksilat. Selanjutnya, esterifikasi gugus karboksil akan menurunkan efek iritasi tersebut. Karbetil salisilat adalah ester karbonat dari etil salisilat. Ester ini tidak menimbulkan iritasi lambung dan tidak berasa. Nah, ya. Perhatikan di sini, ini adalah gugus karboksilnya, ya. COOR. Nah, kalau gugus ini di esterifikasi sehingga menghasilkan COOCH2 CH3. Nah, maka akan terbentuk senyawa baru yang toksisitasnya lebih rendah, ya. Ini tidak menimbulkan iritasi lambung dan sekaligus tidak berasa. Baik, sampai sini. Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan disampaikan ke saya. Kuliahnya saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.